Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Ya susah, kok sekarang mendadak kaya gitu? Kalau memang mau ngemis, ngemis aja. Oh, kalau ngemis nanti nggak ada yang ngasih, ya itu lain lagi, berarti bohong dong. Takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, video saya kali ini sobat adalah video jawaban dari Habib Bahar terhadap kritikan yang ditujukan kepadanya yang menyorot kepada gaya hidupnya, di mana gaya hidupnya dari Habib Bahar ini sobat memang disorot karena kemewahan ya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti ada kritikan dari Habib Tribo dan TIJ. Nah, mari kita simak videonya sobat, bagaimana kritikan yang dilontarkan kepada Habib Bahar. Saya dapat suatu berita dari suatu YouTube, di situ berbicara tentang Bahar Smith. Di balik Bahar Smith yang kadang-kadang sok Islami, sok jihad, sok Habib, sok bela-bela nama Nabi, nggak tahu di baliknya ada kebusukan. Apa di situ? Ya orientasinya lagi materi. Ini saya sudah mencium dari waktu itu. Kenapa saya sudah mencium waktu itu? Karena Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Ya susah, kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget. Dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Dan malah saya dengar sempat mau jadi artis, gagal apa. Nah ini dia ke agama, ya dia berbicara hal-hal apa ya? Orang tuh kalau mau berbicara hal yang batil, orang tuh kalau mau mendukung orang yang salah, pasti datang duit. Kenapa? Ada yang beli. Tapi kalau orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, itu nggak dapat apa-apa. Mau kalau saya aja mungkin kalau mau beroposisi untuk melawan, saya ikut kelompok-kelompoknya Bahar ini semua, besok saya mungkin kaya. Kenapa? Banyak yang mau beli saya. Kenapa? Orang batil itu senjatanya uang. Lah ini pendakwah ini ada transaksi. Lah faktanya Bahar hidup mampu. Lah dari video itu diungkap. Jadi setiap pendakwah ini yang orientasi duit, itu mereka punya dayang-dayang. Ini saya tahu, nggak Bahar aja, banyak. Bab taharah aja belum kelar, bab cebok aja belum kelar, udah ngaku ulama, harus disanjung-sanjung, nggak boleh dikritik. Nah, akhirnya kebablasan kan? Sadar Bahar, kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan kebenaran itu. Nah, kalau memang mau ngemis, ngemis aja. Oh, kalau ngemis nanti nggak ada yang ngasih, ya itu lain lagi, berarti bohong dong. Ini sangat kita sesalkan seperti ini. Bawa gelar Habib, ya, kemudian ngaku-ngaku ulama, kerjanya ngemis. Kan nggak seperti itu, saudaraku. Kecuali kalau itu keperluan untuk keperluan umum, keperluan misalnya majelis ilmu, nggak apa-apa, minta sumbangan. Tapi kalau keperluan pribadi, kemudian kita hidup serba mewah, pamer harta, bukan orang iri. Tapi kalau sudah koar-koar, sekarang sudah ada rakyat miskin di mana-mana, rakyat yang kelaparan di mana-mana, rakyat susah di mana-mana. Lu minta sumbangan, seharusnya lu yang ngasihkan, pemimpin Islam. Itu namanya numpang hidup dengan perjuangan, bukan menghidupkan perjuangan, saudara. Itu sobat kritikan dan tudingan yang dilontarkan oleh Habib Tribo dan TIJ. Nah, yang terkait atau menyoroti gaya hidupnya dari Habib Bahar. Jadi, bagaimana jawaban dari Habib Bahar sobat? Ayo kita simak. Banyak orang ngomong, Habib Bahar hidupnya mewah. Banyak ngomong, Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil-mobil ini. Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Mana ceramah pakai mobil bagus? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abuya Maliki, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi dua. Satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abuya Maliki, sekali oles minyak wangi, tek, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta, 8 juta. Cuma sekali oles nih. Kalau semprot ya sekali semprot gitu. Terus itu mau bilang beliau cinta dunia. Ditanya, ya Habib, kenapa seperti ini? Takriman wa tashrifan lil ilm.
Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Oh, terus harus pakai baju compang-camping gitu. Harus pakai baju compang-camping. Ya. Udahlah, ana ini udah merasakan dakwah. Ya, dakwah ana dari tahun 2003, 2004 itu. Ana udah dakwah dari tahun 2003, 2004. Waktu itu belum ada WhatsApp. YouTube itu nggak ada YouTuber. Apalagi yang kayak sekarang ini, yang ngoceh sana, ngoceh sini. Mereka belum ada itu. Ana udah mulai dakwah. Ana udah merasakan hinaan, cacian, makian, di penjara berkali-kali. Ana udah rasakan semua itu. Ana udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap ana tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya. Namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana tanya, dulu Rasulullah dihina enggak? Dicaci enggak? Dimaki enggak? Difitnah enggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima risiko Rasulullah dulu. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, itu pun merupakan bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang hina, caci, maki ana, itu udah dari zaman dulu. Belum ada zaman YouTube. Itu ana udah dihina, dicaci, dimaki, diremehkan. Awal-awal, ana, siapa nih? Anak awal dakwah, anak awal datang ke Jakarta dakwah, itu anak ngontrak 30.000, kontrakan kecil, kamar mandinya di luar 8.000 tiap bulan. Jadi bayar kontrakan 30.000, bayar kamar mandi 80.000, itu 40.000 satu bulan. Malam anak dakwah, anak ceramah, bukan ceramah, awal-awal itu anak belum ceramah. Malam ana buka majelis rotib. Habis baca rotib haddad, ana ngajar nasuhi uddiniyah. Ya. Ini curut-curut belum pada ada ini. Ya. Ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini. Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan-syaitan iblis-iblis ini. Mau syaitan-syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya, ya. Ini mereka belum ada. Ana udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain, wallahu a'lam, nggak tahu. Ya, mereka belum ada. Si Habib Kribo, ya, siapa lagi? Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah, yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak. Tapi tidak pernah permasalahkan. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci. Itu bukan risiko padahal. Risiko itu paling kecil. Yang kecilnya lagi risikonya di penjara. Yang paling besar resikonya anak mati. Nah, itu semua anak terima, apalagi cuma dihina, dicaci, dimaki sama orang-orang yang cuma beraninya di sosmed, bukan the fight di dunia nyata. Paham? Itu anak mulai dakwah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah sampai satu kampung itu udah, barulah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, semua Jakarta udah. Ya, daerah Jakarta udah, baru daerah Jawa Barat. Jawa Barat udah, baru daerah Banten. Banten udah, baru ke daerah-daerah lain. Sampai ke Papua. Dari apa yang dipaparkan oleh Habib Bahar barusan, sobat, di sini kita bisa lihat bahwasannya dia sempat membandingkan dengan satu ulama besar, yang dimana ulama ini sebagai ulama dia hidup cukup mewah. Nah, di sini dia bilang semua demi ilmu, semua demi ilmu pengetahuan. Dan di sini kalau kita pikir, sobat, memang ini cukup jadi sesuatu hal yang cukup dipertanyakan, dimana kalau kita boleh melihat banyak sekali sih ulama-ulama kita yang hidup dengan gaya hidup yang mewah. Namun ini memang tetap menjadi sorotan, karena memang ulama ini adalah contoh dari Nabi, ya. Dan kalau kita lihat, memang Nabi Muhammad sendiri, ya, di sejarah hidupnya
memang orangnya cukup sederhana dan banyak hartanya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah. Dan ini memang kalau kita gambarkan lagi dengan kondisi ulama kita sobat, yang hidup mewah, kita bisa lihat di infotainment segala macam. Nah ini justru jadi kita pertanyakan gitu, ini apakah dia mencontoh sifat Nabi atau tidak gitu. Nah tadi jawaban dari Habib Bahar sendiri sobat, ya tentu ini kita pulangkan kepada pribadi yang bersangkutan gitu. Apakah niatnya memang untuk kemewahan, atau niatnya untuk berjalan di dakwah, atau niatnya untuk memang betul-betul untuk ilmu pengetahuan. Ya memang cukup sulit sobat kalau kita mau tinjau lebih detail ya. Cuman itu memang terserah atau terpulang kepada beliau selaku ulama. Nah, beliau juga menceritakan awal mulanya dia juga masuk di Jakarta dengan serba keterbatasan gitu. Sehingga dia bisa meraih kesuksesan lah kalau kita bilang dalam kehidupan ini, dengan hidup serba berkecukupan, dengan ketenaran yang beliau dapatkan gitu. Nah ini sih kira-kira sobat jawaban dari Habib Bahar terhadap beberapa kritikan yang menyorot kepada gaya hidupnya Habib Bahar ini. Nah ini memang terpulang kepada pribadi masing-masing ya. Nah mungkin Anda punya pendapat ya, ada silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.